Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syarifuddin Nizar, NIM 190631642012. Di kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang mengenai latihan fisik. Kita masuk dalam pengertian. Latihan kondisi fisik adalah proses memperkembangkan kemampuan aktivitas gerak jasmani yang dilakukan secara sistematik dan ditingkatkan secara progresif untuk mempertahankan atau meningkatkan derajat kebugaran jasmani agar tercapai kemampuan kerja fisik yang optimal. Dan selanjutnya kita masuk ke unsur-unsur penting yang terkandung dalam latihan fisik. Yang pertama yakni kekuatan, yang kedua daya tahan, selanjutnya kelenturan, yang keempat keseimbangan, kelima kecepatan, dan keenam kelincahan, ketujuh power, 8 stamina, dan yang terakhir koordinasi. Itu unsur-unsur yang penting terkandung dalam latihan fisik. Yang pertama yakni kekuatan. Kekuatan adalah kemampuan otot untuk melakukan kontraksi guna mengganggukan tegangan terhadap suatu tahanan. Latihan yang sesuai untuk mengembangkan kekuatan ialah melalui bentuk latihan tahanan. Kontraksi otot yang terjadi pada saat melakukan tahanan atau latihan kekuatan terbagi dalam 3 kategori, yaitu kontraksi isometrik, dan yang kedua kontraksi isotonik, dan yang ketiga kontraksi isokinetik. Itu pengertian dari kekuatan. Selanjutnya daya tahan. Daya tahan adalah kemampuan seseorang untuk melakukan kerja dalam waktu yang relatif lama. Daya tahan terbagi atas daya tahan otot dan daya tahan jantung. Dan yang tiga yakni kelenturan. Kelenturan adalah kemampuan seseorang untuk dapat melakukan gerak dengan ruang gerak seluas-luasnya dalam persendiannya. Faktor utamanya yaitu bentuk sendi, elastis, otot, dan ligamen. Ciri-ciri latihan kelentukan adalah meregang persendian, 2. Mengulur sekelompok otot. Kelentukan ini sangat diperlukan oleh setiap atlet agar mereka mudah untuk mempelajari berbagai gerak, meningkatkan keterampilan, mengurangi resiko cedera, dan mengoptimalkan kekuatan, kecepatan, dan koordinasi. Selanjutnya yakni keseimbangan. Keseimbangan adalah kemampuan seseorang untuk mempertahankan posisi tubuh baik dalam kondisi statik maupun dinamik. Dalam keseimbangan ini yang perlu diperhatikan adalah waktu refleks, waktu reaksi, dan kecepatan bergerak. Dan biasanya latihan keseimbangan dilakukan bersama dengan latihan kelincahan dan kecepatan, bahkan kelentukan. Ada 2 macam keseimbangan, 1 keseimbangan statis dan 2 keseimbangan dinamis. Yang selanjutnya yakni kecepatan. Kecepatan adalah kapasitas gerak dari anggota tubuh atau bagian dari sistem pengungkit tubuh atau kecepatan pergerakan dari seluruh tubuh yang dilaksanakan dalam waktu yang singkat. Terdapat 2 tipe kecepatan, yaitu kecepatan reaksi dan kecepatan bergerak. Yang keenam yakni kelincahan. Kelincahan adalah kemampuan seseorang untuk dapat mengubah arah dengan cepat dan tepat pada waktu bergerak tanpa kehilangan keseimbangan. Kelincahan ini berkaitan erat antara kecepatan dan kelentukan. Tanpa unsur keduanya, baik seorang tidak dapat bergerak dengan lincah. Selain itu, faktor keseimbangan sangat berpengaruh terhadap kemampuan kelincahan seseorang. Yang ketujuh adalah power. Power adalah kemampuan otot untuk mengarahkan kekuatan maksimal dalam waktu yang sangat cepat. Power sangat penting untuk cabang-cabang olahraga yang memerlukan eksplosif seperti lari sprint, nomor-nomor lempar, dan atletik, atau cabang-cabang olahraga yang gerakannya didominasi oleh meloncat seperti dalam bola voli dan juga pada bulu tangkis dan olahraga sejenisnya. Selanjutnya stamina. Stamina adalah komponen fisik yang tingkatnya lebih tinggi dari daya tahan.
Beberapa penelitian menunjukkan bahwa atlet yang memiliki stamina yang tinggi akan mampu bekerja lebih lama sebelum mencapai gutang oksigennya, dan dia juga mampu untuk pemulihan kembali secara cepat ke keadaan semula. Dan yang terakhir yakni koordinasi. Koordinasi adalah suatu kemampuan biomotorik yang sangat kompleks. Menurut Bogma, koordinasi erat kiatnya dengan kecepatan, kekuatan, daya tahan, dan kelenturan. Oleh karena itu, bentuk latihan koordinasi harus dirancang dan disesuaikan dengan unsur-unsur kecepatan, kekuatan, daya tahan, dan kelenturan. Oke. Selanjutnya, sasaran latihan fisik. 1. Meningkatkan fungsi dari sistem otot. 2. Meningkatkan fungsi dari sistem energi. Dan yang terakhir, latihan fisik dan fungsi otak. Jadi berkaitan. 1. Menambah aliran darah dan oksigen ke otak. 2. Menambah faktor pertumbuhan yang membantu menciptakan sel saraf yang baru dan memperbaiki kelihatan sinaps. Dan yang ketiga, menambah bahan kimia di otak yang membantu kognisi seperti dopamin, glutamat, dan serotonin. Kurang lebih seperti itu. Sekian presentasi dari saya, masih banyak kurang dan salahnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.